Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya, Mister Yoga Pratama. Kali ini saya akan kembali sharing tentang akademik, dan ini merupakan salah satu pembahasan yang menarik dan juga kebetulan saya mengajar mata kuliah ini namanya adalah creative writing. Apa sih creative writing ya? Creative writing secara arti dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai yang namanya menulis kreatif. Menulis kreatif berarti adalah membuat sebuah tulisan yang kreatif ya. Creative writing sendiri apakah sama dengan penulisan akademik seperti academic writing atau karya tulis ilmiah yang lainnya? Jawabannya adalah tidak. Creative writing berbeda. Ya, creative writing ini tidak punya aturan yang valid karena dia ini berpijak atau kuncinya adalah bagaimana sebuah imajinasi dari seorang penulisnya yang akan membuat penulisan ini akan menjadi penulisan yang kreatif dan menarik gitu. Nah, creative writing ini memiliki beberapa jenis genre ya. Genrenya ini umumnya adalah fiksi dan non fiksi. Ya, fiksi ini bisa saja berupa short story, novel, atau non fiksi bisa autobiografi atau mungkin berupa karya lain seperti naskah pidato, lirik lagu, puisi, storytelling dan juga lirik lirik movie script atau lirik lagu, sorry bukan lirik movie script tapi lirik lagu. Itu jadi ini bisa menjadi salah satu jenis dari penulisan creative writing. Creative writing sendiri eh, sebenarnya memiliki karir yang cukup bisa menjanjikan karena namanya seorang penulis creative writing itu adalah creative writer atau bisa jadi content writer yang menulis di sebuah web atau sosial media membawakan berita lalu diparaphrase dikutip sesuai dari sumber tapi dengan gaya penulisan yang asik gitu sesuai dengan konten atau website itu tentang remaja atau serius gitu ya. Jadi memang creative writing ini sangat menarik sekali jika Anda di rumah suka membuat puisi ketika Anda sedang galau. Nah, puisi-puisi ini siapa tahu bisa ditampilkan di dalam website ya, seperti website-website sekarang kan banyak ya, tidak bisa saya sebutkan nama-namanya, tapi Anda pasti tahu di mana menguploadnya agar bisa dibaca banyak orang gitu ya. Atau Anda punya hobi menulis, Anda bisa menjadi seorang penulis novel yang bisa saja nanti novel itu Anda terbitkan, dipublikasikan, atau Anda munculkan di website yang juga khusus dibaca untuk mengupload novel-novel secara bebas. Jadi creative writing itu merupakan mata kuliah yang bisa saja nanti membuat Anda justru menyalurkan kemampuan Anda selama ini yang terpendam, bakat-bakat Anda, hobi Anda menulis. Ya, jadi itu namanya creative writing. Buku-bukunya sudah banyak, PDF-nya banyak. Itu Anda bisa menulis cerita romantis, cerita anak, kisah nyata, cerita tentang diri Anda sendiri. Itulah creative writing. Jadi bagi Anda yang masih kebingungan apa sih creative writing itu, Anda harus banyak membaca intinya. Jadi ketika Anda menulis sebuah karya dalam creative writing, bagaimana ide-ide itu bisa jatuh ke sebuah karya, tapi Anda tidak banyak membaca. Intinya adalah membaca. Belajarlah sesuatu dari membaca. Ide-ide itu muncul biasanya tidak hanya selalu membaca memang, tapi dari kisah-kisah orang lain atau inspirasi dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi salah satu langkah pertama adalah membaca, yang kedua menulis. Tulis apa yang ingin Anda tulis untuk menciptakan sebuah karya yang bagus. Creative writing ada kelemahan nggak? Ada kelemahannya, yaitu kadang dalam membuat sebuah karya, jalan cerita itu kita harus membuatnya seringan mungkin, sesimpel mungkin. Karena kadang ada yang membuat jalan cerita membosankan gitu ya. Untuk satu tokoh dia bikin sampai berhalaman-halaman. Nah, ini juga harus dihindari dalam menulis kreatif. Ciptakan karakter-karakter yang bisa dikembangkan tapi tidak banyak membosankan dalam diceritakan gitu. Kemudian Anda juga harus tahu audiens yang membaca ini siapa. Kalau Anda membuat ceritanya romance, berarti Anda tahu remaja ini yang akan membaca. Kalau Anda membuat cerita anak-anak, berarti dibaca oleh anak-anak. Jadi ini Anda harus tahu ya. Kemudian pemilihan kosakata, vocabulary dalam menulis creative writing juga harusnya up to date. Bahasa yang digunakan jika membuat sebuah novel teen lead, misalkan remaja gitu, teenager, Anda menggunakan bahasa anak-anak gaul sekarang gitu.
istilah-istilahnya juga yang gampang dipahami. Ya, jadi itulah salah satu poin plus dan minus dalam membuat creative writing. Cerita dibuat asik mungkin sehingga bisa menginspirasi. Kan banyak juga kita melihat ada banyak penulis yang sukses bisa membuat si pembaca terbawa. Ya, contoh ketika kita membaca sebuah novel lucu, nah tiba-tiba kita tertawa ya. Entah itu bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berarti cerita itu masuk ke kepala kita dan kita membayangkan seperti yang ada di dalam tulisan itu. Atau mungkin ada novel-novel romantis yang ketika kita baca, kita jadi ikut membayangkan hal romantis gitu. Di mana ada adegan-adegan yang mana adegan itu ada yang main gitar atau keadaannya di tengah pantai dan lain-lain, kita jadi terbawa gitu. Ada juga yang mungkin membuat kita kesal ketika membaca tokoh-tokoh tertentu sehingga saat kita baca kita jadi ikut seperti terbawa kesal juga dengan tokoh ini. Nah, inilah kekuatan dari seorang creative writer dalam menulis creative writing. Jika Anda adalah anak-anak yang memang tertarik dalam menulis, ya ini salah satu wadah, yaitu menjadi seorang creative writer dengan membuat karya creative writing. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa banyak browsing-browsing, tapi itu sekedar pembuka dari saya, apa sih creative writing dan jenis pekerjaan apa kira-kira yang akan bisa Anda dapatkan ketika menjadi creative writing. Ya banyak itu, menulis website, content creator, dan lain-lain. Di masa saat ini hampir semuanya membutuhkan seorang penulis yang kreatif. Jadi creative writing itu banyak sekali gitu ya. Bahkan ketika Anda punya produk, Anda berdagang, Anda mau promosi, kan Anda kan menulis, mempromosikan ya. Walaupun itu agak mirip dengan persuasif. Tapi menulis yang kreatif itu memang adalah suatu hal yang alami dan juga penuh dengan bakat. Tapi memang kalau memang Anda bisa berimajinasi dan membuat sebuah karya, baik itu novel, short story, atau pidato, atau menceritakan dengan baik dan cermat sehingga imajinasi para pembaca itu mengikuti apa yang Anda tulis, itu adalah sesuatu hal yang hebat. Itu saja dari saya, jangan bosan untuk menulis, ciptakan karya. Di masa pandemi seperti ini Anda bisa menulis dan bisa menjadi seorang penulis, siapa tahu itu malah jadi salah satu sumber penghasilan Anda. Itu saja dari saya, ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.